Oke. Saya lebih besar. Oke, baik. Nah, jadi kalau teman-teman ingin bikin kapasitas pabrik, tadi ya pabrik impor ekspor, kemudian ketersediaan bahan baku dan kemudian konsumsi. Satu lagi adalah data. Tadi ini betul kapasitas terpasang. Jadi kapasitas terpasang butil asetat yang ada di dunia. Jadi bedanya teman-teman kalau yang di sini teman-teman bisa meninjau dalam negeri. Ini kita lihatnya dalam negeri ya, dalam negeri. Karena kalau ini sebenarnya gimana Bu kalau semisal saya mau nyarinya yang data pabrik luar negeri boleh gitu ya. Ini luar negeri boleh ya. Jadi di sini LN itu boleh, tapi nanti perlu dipertimbangkan biaya transportnya ya, biaya transport, kemudian biaya pajak begitu ya, pajaknya. Itu. Jadi kalau semisal dalam negeri, insya Allah kan jauh lebih murah begitu ya, dan transportnya lebih gampang begitu. Jadi ada 4 tabel, satu lagi tabel yang harus teman-teman cari itu adalah tabel list kapasitas butil asetat. Jadi kalau yang di sini adalah bahan bakunya, begitu ya, bahan bakunya yang di sebelumnya. Ini adalah bahan baku. Jadi bahan baku karena kebetulan ini butil asetat ya, butil asetat itu kan kita bisa produksi dari butanol dan asam asetat begitu dan asam asetat. Jadi teman-teman harus lihat dua-duanya. Oh sorry, ketutupan ya. Butanol sama asam asetat. Butanolnya tahu pabriknya apa, asam asetatnya pabriknya apa begitu. Jadi kita lihatnya dari situ. Lalu kemudian data yang terakhir adalah tentang pabrik butil asetat yang sudah berdiri. Jadi di sini ini produknya. Ini adalah pabrik produk kita, begitu ya, pabrik produknya. Kalau yang di sini tadi bahan baku, 14 bahan baku, 15 adalah pabrik produknya, begitu ya, pabrik produknya. Nah di sini untuk tabel 5 sebisa mungkin kalau semisal teman-teman bisa dapatkan secara global itu jauh lebih bagus begitu ya, skalanya global. Jadi semakin banyak data yang diketahui semakin bagus karena sama seperti kita bahas di minggu lalu teman-teman, data tabel 15 ini hanya kita gunakan untuk mengetahui kapasitas minimum terpasangnya itu berapa sama kapasitas maksimum terpasangnya itu berapa gitu. Jadi kalau semakin banyak, kalau semisal Darul cuma dapat 6 yang atas nih, 5 yang atas deh, 5 yang atas kan di sini ketahuannya oh kapasitas minimal terpasangnya 18. Maksimalnya di 100.000 begitu. Tapi dengan dari mungkin nanti dan kelompok bisa gali-gali lagi ternyata kita dapatkan oh ternyata tidak di 18.000 kok Bu. Kapasitas minimal terpasangnya ada di 6.000 begitu. Jadi kalau semisal nanti pas ngitung kapasitas kebutuhannya kok cuma 7.000 yang awalnya 18 kan jadi nggak layak Bu, ini berarti pabriknya didirikan begitu. Tapi ternyata dengan banyaknya data yang diambil proyeksi kebutuhan tadi yang 7.000 masih bisa ke cover karena minimalnya turun begitu ya dari 18.000 ke 6.000 begitu teman-teman. Jadi insya Allah hari ini kita akan diskusikan kira-kira kalau dari 2040 kapasitasnya berapa begitu Dik. Nah, kebetulan ini di ruangan kebetulan tidak ada yang bawa alat hitung satupun ya. Ya udah, kalau gitu gini aja, yang di Zoom ada berapa orang? Kita bagi 2, kita cari pabrik yang lain, begitu ya. Sekarang berarti hari ini kita cari data dari BPS, karena itu lumayan cukup tricky juga. Nanti teman-teman akan googling per kelompok. Yang di Zoom juga akan saya bagi kelompok, begitu ya. Oke. Saya tambahkan aja dulu kelompoknya yang di kelas mau dibagi sendiri atau seperti apa? Bagi bagian kursi aja Bu. Hah? Jadi yang sebelah sini satu kelompok. Cewek sama cowok bisa? Gak apa-apa? Baik. Masing-masing, boy. Hebat pemikiran abang. Oke. Tidak bisa. Yang ada di Zoom berarti ada 21
21 ini ada yang ikut di Zoom? Gak apa-apa, yang apa namanya yang ada di Zoom? Sebentar, yang ada di Zoom dan ada di ruangan siapa aja ya? Ada nggak? Yang double ada nggak? Yang double ada? Uzi? Nggak ada, berarti nggak ada yang double. Oke, baik. Berarti di sini cuma 20. 20 ya. Apa itu? Oh ya. Sudah, kalau ada berarti kita bisa latihan begitu teman-teman. Nggak apa-apa, Dik. Bisa? Oh, kalau gitu download aja dulu deh. Nah, oke, kalau gitu nanti itu jadi tugas kelompok aja, dibuat dikerjakan di rumah ya. Hari ini kita latihan secara manual teman-teman. Yang di Zoom bisa siapkan kalkulator saintifik kalian. Kalau yang di kelas ada aplikasi kalkulator saintifik ya. Itu aplikasi atau gimana, Dik? Download dulu. Oke. Jadi caranya saya akan regresi linear, coba. Nggak tahu, gue pakai dulu aja. Gue bisa baterainya. Kalau emang baterai habis ganti. Simbol pakai simbolan bisa nggak sih? Bisa ya? Soalnya ada di ini. Kayak gini. Kalau kayak gini bisa ya? Bisa nggak ini daripada padahal ada kayak biometri belum bisa pakai semua. Coba kalau ini ini Bu, saya ada video di sana. Tahu itu apa dari apa Bu? Ya betul, regresi linear. Adanya distribusi seragam dulu. Biasanya di apa Bu adanya? Di Excel atau gimana? Yang adanya di Excel sama kalkulator kalau aplikasi nggak ada bukan ya? Berarti paling solusinya bawa laptop aja sih Bu. Mungkin takutnya kalau beli kalkulator karena nggak ada juga Kalkulator bisa, kalkulator saintifik ada. Karena ada mode regresi linear, nanti kalau masukin datanya gitu. regresi linear. Mau dikerjain satu kelas satu. Boleh nanti pakai laptop saya aja kalau gitu. Jadi berdua ya, kelompok yang perempuan nanti pakai laptopnya Putri, kelompok yang laki-laki pakai laptop saya ya. Kita ambil Oke, silakan teman-teman yang ada di Zoom bisa dikerjakan. Mungkin bisa di screenshot dulu ya datanya.
Kita akan selesaikan sampai jam setengah 2, sampai jam 2:10, teman-teman. Saya akan kirim filenya ke Zoom ya. Silakan bisa dicoba. Nanti laptop saya akan berpindah ke teman-teman yang laki-laki buat. Oke, jadi nanti Putri pakai kelompok yang ini ya, kuliah 9. Besok pakai kalkulator, insya Allah saya akan ajarkan Dik caranya. Bisa kok pakai kalkulator pun. Beli kalkulatornya di toko buku itu. Iya. Awas ya, jastip awas. Apa deh kan titip ya. Tulisannya regression gitu. Betul, regression terus linear gitu, Dik. Yuk, Dik, nanti kalau udah ada bilang ya. Sama Pak Soleh ya, Dik? Masya Allah. PPT-nya sudah saya kirim ya, teman-teman, untuk yang di Zoom. Nih, aduh, sebentar. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan, teman-teman, yang ada di Zoom. Oke, silahkan bisa di ini ya. Screen share tuh. Oke. Oh, sama. Oke. Silahkan teman-teman yang laki-laki bisa pakai laptop saya aja. Untuk edit, insya Allah laptopnya sudah. Silakan. Iya, di Zoom.
Ini nggak apa-apa kan Bu kalau berdekatan? Boleh nggak apa-apa, kabar jauh. Oh iya. Orang-orang pada lihat pedang. Jadi silakan Lihat mood kita. Saya share di Bantu doa lah. Biasa, kebiasaan sih kita. Apa ya? Gak apa cuma berlima, insya Allah enggak apa-apa. Upload file. Saya upload di GC dulu ya, nanti saya rapikannya. Ya Pak. Gedein, 22 inch. Sini Bu. Di Zoom Bu, apa di mana? Di ini GC Dik, sebentar. Karena foldernya banyak. Oke, silakan teman-teman. Oke, jadi caranya masih ingat ya? Itu kita buat proyeksi dulu. Jadi import dari import Mas, silakan duduk, Mas. dari import teman-teman akan Gini masih jalan ya? dibuat proyeksi di 2040. Jadi buat dulu grafiknya, lalu persamaannya AX plus B, nanti X-nya dimasukin 2040, nanti Y-nya berapa gitu ya. Sama halnya untuk ekspor, kemudian dan konsumsi, kalau konsumsi yang lainnya. Nanti produksinya tetap. Produksinya berarti kita asumsikan dia 20.000 ya. 20.000 per tahun, karena sepertinya cuma 20.000 di BBP. Setelah tahu, impor supply atau demand? Impor, supply. Supply. Ekspor berarti demand. Demand. Konsumsi, Supply. Sip. Demand. Demand. konsumsi demand. Supply. Produksi Supply. supply. Nanti di proyeksikan dulu di 2040 itu berapa aja teman-teman untuk data impor, ekspor, konsumsi, produksinya tetap 20.000. Nanti kalian jumlah dulu antara supply dan jumlahkan dulu antara demand. Kemudian ini nanti selisihnya berapa gitu ya. Nah, selisihnya ini adalah proyeksi kebutuhan gitu ya, proyeksi kebutuhan. Itu dulu kebutuhan di tahun 2040. Nah, setelah tahu ini kalian sudah tahu step yang pertama untuk proyeksi kebutuhannya ya. Nanti berapa ton per tahun. Kemudian yang kedua, setelah itu apa lagi teman-teman akan lihat ketersediaan bahan baku ya, ketersediaan bahan baku. Karena kebetulan butil asetat itu ada dua, maka teman-teman harus menjauh di dua hal, butanolnya dan kemudian asam asetatnya. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan kapasitas kepasan. Kapasitas kepasannya ini yang minimalnya berapa, yang maksimumnya di sini berapa ton per tahun, di sini juga dalam ton semua. Nanti teman-teman bisa dari sini semuanya sudah terdetek. Nanti di sini kita bisa simpulkan. Kesimpulannya begitu. Kesimpulannya nanti range kapasitasnya dari sekian sampai sekian. Ya, nah ini coba dibuat pakai Excel. Ya di rumah juga pakai Excel ya.
Pastinya dia caranya dia tinggal di Existator, tapi teman-teman ada report masukin dulu ke Excel. Iya, Bu. Oh, ntar ada swap itu ya, Bu ya? Betul. Swap intersect. Swap intersect. Terus silahkan Nanti yang lagi. Bedarin lah. bisa dikerjakan bareng-bareng berlima. Ada. Nemu lah, jago sih. Ya bos. Pulang. Gimana? Apaan gimana? Duduk dah. Ya udah duduk situ. Oh. Datanya Jadi dosen. Gak apa-apa. Yang aku jatuh. Aku jatuh. gini aja, karena nanti kan ada cewek ada cowok ya. Impornya ini Cewek. perempuan, Ekspor cowok. laki-laki, ini perempuan, ini laki-laki. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Oke. Gak mau saya laki-laki semua aja. Terus habis itu dari sini kita bisa tahu, nah ini nanti totalnya nanti perempuan di sini laki-laki, atau mungkin supply demand aja ya. Iya, sama Iya. sama ini. Ini. Oke. Jadi cowok akan menghitung demand, yang perempuan akan menghitung supply. Begitu, nanti kebutuhannya kita lihat bareng-bareng. Ini kamera nyalain sama matiin, Bu. Gimana sih? Kamera. Wah, ini pada ngerjain saya ini. Astagfirullah. Iya, ini. Oh, iya. Masih on. Ntar suaranya screenshotnya ini, tapi suaranya iya. Suaranya Astagfirullahaladzim, sumpah. tetap di on kan soalnya ini Astagfirullahaladzim. saya off kan. Gak apa kurang sendiri. Tadi dimatiin aja, Bu ya. Dimatiin dulu ya teman-teman yang di Yang Zoom ya. belakang yang di layar. Oke, yang di Zoom ada yang mau ditanyain teman-teman silahkan. File PPT-nya sudah saya share di chat dan juga di Classroom. Silahkan yang di rumah bisa ngikut untuk ngitung ya. Nanti kita reveal bareng-bareng berapa angkanya. Begitu. Yang teman-teman lihat di Zoom itu adalah ini ya algoritma untuk merancang kapasitas. Kalau kita sudah punya data semuanya yang kayak yang tadi saya jelaskan. Yang belum paham bisa share di chat atau mungkin bisa resen ya teman-teman yang ada di Zoom. Yang di sini kebetulan baru kerjain bareng-bareng. Silahkan.
Untuk yang di Zoom ngerjakan semuanya ya teman-teman. Ini karena mereka itu yang ada di kelas tuh nggak bawa laptop sama nggak bawa kalkulator, jadi saya bagi dua gitu, Dek. Jadi yang ini yang ada di rumah bisa dicoba dikerjakan semuanya, empat-empatnya ya.
Yang ada di Zoom sudah pada selesai untuk bikin grafiknya, yang supply demand. Nanti bisa diketikkan via chat teman-teman, apa saja, berapa besar impor di 2040, berapa produksi di 2040, berapa ekspor dan konsumsi di 2040 ya. Oke, yang nanti yang perempuan ini ya, Dek, masukin persamaannya di sini, kemudian masukin perhitungannya di sini. Oh iya, Bu, kita pakai mana yang sama dengan Bu, kalau ada tadi gimana, Bu? Kalau ada itu ya. Produksinya tetap 20.000, nggak perlu di ini ya, diregresikan. 42.000. Nah, ini teman-teman, ketersediaan bahan baku di situ ada 100.000 sama 33 dilihat dari PPT-nya ya. Gitu. Jadi, kalau nanti kalian dapat data total, maksudnya pabrik butanolnya lebih dari 1, maka teman-teman akan jumlahkan kapasitasnya gitu. Tapi ini karena datanya cuma 100.000, maka tuliskan 100.000. Sama halnya asam asetat dapat 33.000 ya, maka langsung di 33.000 begitu. Bentar lagi ada yang mau presentasi, menuliskan jawabannya di itu jawabannya ya. Yang atas kan? Yang atas, Bu. Yang atas. Persamaannya yang atas, yang itu yang bawah. Oke. Berasa keren banget gue ya. Nanti ceritakan Ya.
Terima kasih, betul ya. Nah, ini impornya diketahui dari persamaan. Coba nanti teman-teman yang di Zoom ada yang beda apa enggak. Jadi tim Putri sudah berhasil ngasih persamaannya ya. Persamaan impornya adalah 1303,9 X dikurangi ini berapa Dek? 261 2617275,47. Nah, kemudian X-nya teman-teman masukin 2040 gitu ya, dimasukin 2040. Lalu Y-nya nanti ketemu 42.680,53 ton. Ini ton. Begitu. Sehingga ini jawabannya harusnya ton saja ya. Ton. Maka total supply-nya adalah 42 ditambah 20.000 tadi. 62.680,53 ton. Begitu. Coba yang di Oke. Betul. Di jumlah ya. Karena kan sigma supply. Oke, yang cowok sudah? Yang boys? Ya. Jadi sigma supply ini adalah impor kita tambahkan dengan produksi ya, teman-teman. Begitu. Ya, ayo Ci. Silakan. Oh, persamaannya, terus hitungannya ya. Nih Ci, silakan. Yang atas persamaannya ya, Di. Lele. Jadi gara-gara kita FFP Ya, yang di Zoom bisa dicek dulu betul apa enggak, sesuai enggak sama Aji yang input ya. apa ya nggak bisa? Oh ya, praktikum. Kok bisa? Inhal tuh Dek kalau
besar ekspor. Jadi lebih besar demand-nya. Demand-nya, supply-nya kurang betul, Dik. Jadi udah benar ya teman-teman yang ada di Zoom juga sesuai sama perhitungannya. Putri juga, teman-teman yang grup yang Putri sudah sama ya. Negatif nih ketemunya. Jadi setelah udah dapet nih persen supply sama persen demand-nya, apa yang harus teman-teman lakukan sekarang? Teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah menjumlahkan antara sigma demand sama sigma supply gitu. Jadi menjumlahkan sigma ini nanti akan menjadi yang ada di sini ya. Yang ada di sini. Ini sigma demand kita kurangi dengan sigma supply-nya gitu. Sigma demand-nya adalah negatif 68,888. Kita jumlahkan dengan 680,53. Dikurangi ya, teman-teman. Jadi dikurangi. Saya salah, dikurangi. Oke, jadi di sini kebutuhannya di 100 berapapun angkanya negatifnya harus kita hilangkan begitu. Jadi di sini 131,568 53 ton per tahun. Jadi kebutuhan di tahun 2020 ini adalah 131.568 ton. Ini adalah untuk kebutuhan 2040 begitu ya. Iya. Jadi kan min dikurangi min di sini jadinya negatif, tapi kita kasih kurung kurawal begitu teman-teman. Nah dari sini kita bisa lihat Dek, habis itu untuk bikin kapasitas terpasang atau kapasitas pabrik di tahun 2040, maka di langkah pertama teman-teman akan bikin kebutuhan tadi ya untuk analisis dari supply demand. Lalu step yang kedua adalah teman-teman tahu ketersediaan bahan bakunya. Dari soal kita tahu tadi karena bahan bakunya butil asetat ada butanol sama asam asetat, kita tuliskan dulu total kapasitasnya. Nah, karena di karena di data butanol, pabrik butanol cuma satu ya, Dik. Lalu pabrik asam asetatnya juga cuma satu, maka teman-teman tuliskan satu saja. Tapi kalau besok ada penugasan, terus kebetulan nanti Intan dapat pabrik butanolnya ada 3 kok Bu, saya atas totalnya 300.000 tambahkan totalnya gitu. Jadi ini tergantung data yang teman-teman dapatkan gitu. Oke, 100.000 ada, 33.000 ada. Nah, selanjutnya kita masuk ke penulisan angka data yang ketiga terkait dengan kapasitas terpasang. Nah, ini teman-teman pakai data tabel 15 ya. Ini pakai tabel 1.5, di sini pakai tabel 1.4. 1.5 kita tahu kapasitas minimalnya berapa? 6.000 ya. Betul. Kapasitas terpasangnya minimal 6.000 sedangkan maksimalnya di 200.000. Oke. Di sini 6.000 dan terpasang maksimalnya di 200.000 ton per tahun. Nah, oke, datanya sudah dapat nih, Dek. Maka kita bisa simpulkan berapa kapasitas butil asetat di 2020. Ini kapasitas saya mau ganti warna dulu ya. Duh, sebentar. Tunggu. Oke. Cancel. Jadi ini tadi yaudah kapasitas dari kapasitas butil asetat di tahun 2040
Berarti ada di range berapa sampai berapa? Teman-teman kita lihat di sini kebutuhannya 131, tapi kemudian terlimitasi begitu ya, terlimitasi menjadi 33.000 aja. Kenapa Bu? Karena butanolnya walaupun 100.000 tapi ya sama setatnya cuma 33 gitu Dek. Jadi kalian cuma bisa terlimitasi di 33.000 maksimalnya dan kemudian minimalnya di 6.000 sampai 200.000. Maka kapasitas butil asetat di 2040 kapasitas teman-teman adalah di 6.000 ya. 6.000 sampai 33.000 ton yang bisa teman-teman pilih begitu ya. Begitu caranya teman-teman yang ada di Zoom dan ada yang di ruangan. Insya Allah seperti itu penyelesaiannya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Nanti saya akan save. Nanti akan share. Tapi kelihatan di Zoom juga. Oke, yang di Zoom ada yang mau ditanyain, Dek? Silahkan. Izin bertanya, lupa kemarin jenis grafiknya namanya apa ya, Ibu? Scatter, XY scatter, teman-teman. Jadi, ini grafiknya adalah pakai yang XY scatter ya. XY scatter untuk tipe grafiknya. Begitu. Seperti itu. Ada yang lain? Silahkan. Jadi kapasitasnya adalah berupa range begitu ya. Sip. Oke, ada lagi mungkin yang di chat atau teman-teman yang di kelas? Ya. Ya, Rin. Untuk apa yang juga kebutuhan itu kan dari supply ditambah demand kan? Demand kurang supply kalau ini. Kalau kebutuhannya kan karena kan kebutuhannya berapa dikurangi supply-nya gitu, Ril. Kalau ngitung yang ini ya. Kan hasilnya minus ya, terus dinilai mutlak. Betul, dinilai mutlak. Dikasih nilai mutlak. Dikasih nilai mutlak. Dikasih nilai mutlak ya. Jadi ini karena tadi awalnya kan negatif, Dek, teman-teman yang ada di Zoom, tapi kita harus mutlakkan ya. Jadi tetap positif begitu. Oke. Oke. Kita cek dulu. Ini share screen pro ya. Nah, ini di sini. Stop share dulu ya. Oke. Ini coba saya cek bisa nge-add file nggak? Oh, nggak bisa add file ya. Chat. Oke. Oh, nggak bisa ya. Oke, saya Oke, teman-teman, itu insya Allah untuk materi di regresi. Mungkin buat memperdalam kita, sebentar, saya akan off cam yang di sini ya.
Insya Allah itu ada yang mau ditanyain nggak, Dik? Kira-kira, Insya Allah. Bu, mau nanya Bu. Ya, Mar. Itu kan tadi kan demand-nya kan minus ya Bu. Mm-mm. Berarti itu menunjukkan ketidakseimbangan data. Betul, Antara kebutuhan dengan betul kan? Iya, betul, betul banget. Soalnya ekspornya kan agak apa namanya fluktuatifnya kan jeglek banget tuh, Dik, dari belasan ribu sampai nol kan gitu. Iya betul. Berarti Karena itu. terkait data itu kan data real dari BPS. Bu. Iya. Berarti kalau itu benar prediksi itu benar bahaya dong. Bu. Iya betul makanya. Itulah kenapa pabrik kimia itu agak sedikit spekulatif gitu loh, Mar, kalau mau didirikan gitu. Jadi memang betul-betul harus ditinjau dari berbagai aspek. Kita lihat dulu ekspornya. Ini untungnya ekspornya Dek yang horor ya. Dalam kata kutip kan dia ekspornya. Kalau impornya yang horor itu malah lebih berbahaya lagi. Ya, karena kan itu berkaitan dengan bahan masuk. Kalau ekspor kan hanya keluar doang ya. Jadi kalau negatif berarti kita kalau ekspornya main kan berarti ya sudah kita nggak jual keluar gitu aja. Tapi kalau impornya yang kayak gitu horor gitu. Jadi memang harus diperhatikan. Gitu teman-teman. Jadi ini sedikit gambaran ya untuk siang hari ini kuliahnya. Ini adalah step pertama besok teman-teman ngerjain TA. Jadi kan TA teman-teman kan pabrik kimia dan terus insya Allah judulnya sudah ditentukan, cuma menentukan kapasitasnya itu teman-teman bisa dekati dengan pendekatan yang seperti ini gitu. Ini adalah salah satu aplikasi statistika teknik yang cukup sangat applicable gitu ya di TA-nya teman-teman besok. Insya Allah nanti satu untuk mengasesmen nilai mata kuliah ini adalah untuk teman-teman nanti mencoba mencari data. Gitu. Kalau sekarang ini datanya sudah saya display ya. Nanti per kelompok 55 begitu ya, karena yang di blended nanti 55 cewek-cewek lagi, cowok-cowok lagi aja nggak apa-apa ya insya Allah ya. Nanti coba cari data BPS untuk pabrik kimia. Saya bebaskan aja gimana? Saya bebaskan aja ya bahan kimianya ya. Jadi mungkin yang di sini nanti saya akan tuliskan listnya aja. Jadi misal kelompoknya Daril saya mau Pertalite Bu, mungkin seperti itu. Tuliskan Pertalite biar nanti yang lain tidak ngikut. Nanti kelompoknya Damar sama Rofi dan dan mau bahan kimianya apa dituliskan. Biar nanti yang lainnya bisa milih yang lain gitu. Bikin perhitungannya sama persis kayak yang tadi. Nanti itu untuk asesmen berarti asesmen statistika 2 ya, karena ini kan CPMK kedua gitu. Insya Allah itu teman-teman untuk bahan kajian ini. Jadi untuk analisis regresi insya Allah sedikit banyak seperti itu. Minggu depan kita akan masuk ke bahan kajian yang baru, yaitu analisis varian dan uji hipotesa. Insya Allah itu. Itu agak sedikit banyak perhitungannya, memang minggu depan mungkin materi dulu ya. Minggu depannya lagi kita akan latihan. Jadi bawa laptop sendiri-sendiri boleh, atau mungkin setidaknya kalau semisal cuma 10-10 nanti ya, mungkin kelompoknya cewek-cewek lagi, cowok-cowok lagi gitu. Jadi ada perwakilan yang bawa laptop gitu, nggak apa-apa. Oke. Itu bawa laptopnya minggu depan persis atau Minggu depannya lagi aja, Mar. Nanti saya kabari. Nanti saya kabari di Classroom deh.
Punya